Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah yang sangat besar dan juga agung yang bertepatan dengan bulan yang sedang kita lalui, Dzulhijjah. Kisah apa itu? Kisah tentang Hajjatul Wada. Kisah tentang haji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu bahwa haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib seorang muslim mengimaninya dan juga mengamalkannya. Bahkan ketika Jibril alaihi salatu wassalam menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Muhammad, apa itu Islam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Islam adalah Anda melakukan syahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Artinya bahwa haji adalah satu di antara rukun-rukun Islam. Dan haji adalah amalan yang sangat agung dalam Islam. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keutamaan besar kepada orang yang mampu melaksanakan haji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan haji ke Baitullah Al-Haram, dia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Dan dia tidak melakukan kefasikan dan kemungkaran. Maka dia pulang dalam kondisi seperti anak yang baru dilahirkan. Artinya, diampuni dosa-dosanya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW sampai mengatakan, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahul jaza indallah ilal jannah. Haji yang mabrur artinya haji yang baik, yang merubah kehidupannya, merubah ibadah dan akhlaknya. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan haji sejak tahun ke-8 Hijriah. Akan tapi karena ada sesuatu hal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan pada tahun itu. Kemudian ketika masuk pada tahun ke-9 Hijriah, yang disebut dengan Amul Wufud, di mana banyak kabilah-kabilah hampir mencapai 100 lebih kabilah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengislamkan diri mereka. Dan ini adalah misdaq firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang
nasrullah, kemenangan Allah, baik di Badar ataupun di perang-perang yang lainnya seperti Khaybar atau yang lainnya. Dan juga peristiwa pembebasan kota Mekah. Maka engkau akan lihat banyak manusia berbondong-bondong datang kepadamu untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Wufud, pada tahun ke-9 Hijriah. Sebenarnya yang paling mempengaruhi keislaman banyak kabilah adalah ketika Nabi SAW melakukan pembukaan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Mekah. Kita tahu bahwa peristiwa Abrahatul Asram yang menyerang Ka'bah itu masih terngiang di telinga orang-orang Arab. Bahkan sebagian mereka terus mengintai apakah peristiwa ini akan terulang dengan pembebasan kota Mekah yang akan dilakukan Rasul dan juga para sahabatnya, ataukah ini bukti pembenaran bahwa dia adalah seorang nabi sehingga tidak mungkin terjadi apa yang telah terjadi kepada Abrahatul Asram. Ketika Nabi SAW betul-betul membebaskan kota Mekah, rupanya tidak terjadi apapun. Tidak seperti yang mereka dengar dari kisah-kisah nenek moyang atau bapak-bapak mereka. Ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala kirim ababil, burung-burung laut untuk menghancurkan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Rasul dan juga pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya burung ababil. Justru ketika menguasai Mekah tidak terjadi apapun. Itu yang menyebabkan masuknya hidayah Islam ke hati-hati para kabilah-kabilah bahwa memang dia seorang nabi. Ya, memang dia seorang nabi. Sebagaimana perkataan Nabi sendiri, ana nabiyun la kadhib wa ana ibni Abdul Muttalib. Saya seorang nabi dan saya tidak berdusta, dan saya keturunan Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun ke-9 Hijriah inilah kemudian Nabi SAW mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk haji pertama, membawa para sahabat. Tapi Rasul tidak ikut dalam haji ini. Rasul meminta kepada Abu Bakar untuk memimpin. Maka berangkatlah beberapa orang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk melakukan haji tanpa kehadiran Nabi SAW. Karena tujuannya Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar agar Abu Bakar menghapuskan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan pada manasik haji. Tidak ada lagi orang yang haji telanjang, menampakkan auratnya. Tidak ada lagi orang yang haji kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pengagungan terhadap berhala-berhala orang-orang Arab. Betul-betul dibersihkan dari orang-orang musyrik dan dari cara-cara haji ala jahiliyah, dan dikembalikan kepada cara haji yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah kenapa Rasul mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk haji lebih dahulu. Baru setelah pada tahun ke-10 Hijriah, maka Nabi SAW mengumumkan untuk melaksanakan haji. Tentu ini sebuah kebahagiaan bagi kaum muslimin. Mereka ingin haji bersama Nabi SAW. Mereka ingin belajar manasik haji kepada Nabi SAW yang sebelumnya mereka tidak tahu cara haji yang benar. Makanya Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik-manasik haji kalian dari aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Banyak peristiwa yang hendak saya ceritakan, tetapi juga waktu. Dalam perjalanan Nabi SAW dari Madinah menuju Mekah, coba saya akan mengambil poin-poin penting dari kisah haji wadaknya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW sudah mulai mengajak kaum muslimin sehingga jumlah mereka sampai 130.000 kurang lebih yang ikut dalam haji Nabi SAW, bergabungnya berbagai macam kabilah, baik rombongan-rombongan atau pribadi-pribadi, mengikuti haji Nabi SAW bertolak dari Madinah menuju Mekah. Dan ini peristiwa yang luar biasa. Kemenangan Islam
idharu quwwatil Islam, bagaimana Allah tampakkan kekuatan Islam. Mereka bergerak dalam satu komando yang langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah mulai daripada miqat yang sudah ditentukan sampai menuju Mekah. Walaupun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di beberapa lembah kemudian berhenti dan bertanya, lembah apa ini? Maka sebagian sahabat mengatakan, Wadil Azraq wahai Rasul. Lembah Azraq wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW seolah-olah diperlihatkan para nabi. Kata Nabi SAW, aku seolah-olah melihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam habitun inda thaniyah, turun dari bukit seraya melantangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian lewat di lembah yang lain, seolah-olah aku melihat Yunus ibn Matta alaihi salam bertalbiyah. Kemudian seolah-olah aku melihat Isa bin Maryam, dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa para nabi dan rasul mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian melihat betul-betul Ka'bah, maka Rasul teringat dengan kakek buyutnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang telah membangun Ka'bah sedemikian rupa bersama putranya Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian berdoa kebaikan bagi penduduknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Mekah dan pada tanggal 8 Hijriah, 8 Dzulhijjah, atau disebut dengan hari Tarwiyah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertolak menuju Mina. Disitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di qasar tanpa jamaah. Kemudian ketika pada tanggal 9 Dzulhijjahnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bertolak ke Arafah. Di sini ada peristiwa yang sangat penting sekali dalam sejarah, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang disebut dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya juga hajinya disebut hajjatul wada, haji perpisahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang balighah, khutbah yang sangat menggetarkan, sampai-sampai sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata-mata kami berlinang ketika mendengarkan khutbah ini, dan hati-hati kami bergetar, sebagaimana apa yang dikatakan Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang menggetarkan, sampai mata-mata kami berlinang dan mencucurkan air mata, dan juga hati-hati kami bergetar mendengarkan khutbah itu, dan kami tahu seolah-olah itu khutbah perpisahan kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa isi khutbah itu? Tentu dalam waktu yang singkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan memberikan khutbah panjang lebar menjelaskan tentang Islam dari awal sampai akhir. Tentu Rasul akan memilih poin-poin terpenting yang sangat dihajatkan kaum muslimin sepanjang hidup mereka sampai kiamat dibangkitkan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah ini, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan salawat, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun menasihati para sahabat agar tetap di atas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, amma ba'du, ayyuhan nas, isma'u minni, wahai manusia, dengarkan ucapanku, wakilu dan peganglah, ubayyinu lakum, fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da ami hadha fi mauqifi hadha abada. Boleh jadi ini khutbahku terakhir. Boleh jadi setelah hari ini, dari tempatku ini, aku tidak mungkin berjumpa lagi dengan kalian.
boleh jadi setelah tahun ini aku tidak mungkin lagi berjumpa dengan kalian. Maka dengarkan khutbahku. Pegang, perhatikan. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Nabi SAW, ingatlah wahai manusia, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam. Seperti terjaganya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Seperti terjaganya negeri ini, negeri Mekah. Seperti terjaganya hari ini, hari Arafah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala hal balagtu. Ingatlah aku sudah sampaikan ini kepada kalian. Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kaum muslimin pada khutbah Hajjatul Wada ini. Sebuah perkara yang sangat penting sekali, yang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, dan berkaitan dengan kehormatan. Karena ini yang banyak kemudian dilanggar oleh kaum muslimin. Betapa banyak urusan darah hari ini. Jadi urusan yang sangat remeh. Seolah-olah darah itu tidak berharga. Orang membunuh dengan sekehendaknya tanpa ada alasan yang benar. Bahkan apabila ditanya, orang yang membunuh tidak tahu apa alasannya. Orang yang dibunuh lebih tidak paham lagi kenapa bisa dibunuh. Dan itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian soal harta. Ini pun banyak dilanggar kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin yang mengambil hak orang lain. Mencuri, merampok, korupsi, memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Sayati alaikum zaman, akan datang zamannya di mana seseorang la yubalil mar'u bima akhadal mal. Orang itu tidak peduli bagaimana dia mencari hartanya. Amin halalin atau min haramin. Apakah dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram. Dan itu sudah berlaku. Kemudian soal kehormatan. Betapa banyak hari ini kehormatan seorang muslim tidak pernah dijaga. Orang mudah mencaci, orang mudah memaki, orang mudah merendahkan, menghinakan, menggibah saudaranya. Makanya Nabi SAW mengingatkan 3 persoalan penting dalam kehidupan manusia. Ingat, darah kalian harus dijaga, harta kalian, dan jangan pernah merobek kehormatan seorang muslim. Maka Rasulullah SAW mengingatkan sebuah perkara besar. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha. Ingatlah darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman kanat indahu amanah, falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha." Kemudian Nabi SAW mengingatkan soal amanah. Barang siapa yang telah diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Ya, karena kejujuran di zaman sekarang sudah amat bahkan terasa langka. Jangankan di zaman sekarang. Di zaman para sahabat Nabi SAW, sebagaimana yang dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malam-malam kemudian keluar, kemudian melihat ada satu tenda yang masih nyala. Kemudian Umar pun mendengarkan percakapan orang yang dalam tenda itu. Rupanya didengarlah percakapan seorang ibu dan juga anak putrinya. Kata seorang ibu ini mengatakan, "Wahai anakku, bagaimana kalau seandainya besok kita berjualan susu dan kita campurkan air susu ini dengan air putih, supaya banyak untungnya." Tapi anak ialah anak yang saleh, mengingatkan ibundanya dan mengatakan, "Wahai ibundaku, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah melarangnya?" Kata ibundanya, "Bukankah dia tidak tahu dan tidak mendengar?" Maka wanita ini kemudian terus mendesak anaknya untuk berlaku curang. Tapi anak sekali lagi anak yang saleh. Dia mengatakan, "Wahai ibundaku, kalau seandainya Amirul Mukminin tidak tahu dan tidak mendengarnya, bukankah Amirul Mukminin punya Tuhan?
Dan Tuhan Amirul Mukminin adalah Tuhan kita juga. Sebagaimana dia mendengar apa yang diucapkan Amirul Mukminin, dia pun mendengar ucapan apa yang kita ucapkan hari ini. Maka ibunya sadar. Dan Umar bin Khattab yang mendengar percakapan itu menjadi takjub luar biasa. Sampai akhirnya dia pun menikahkan dengan salah satu putranya yang kemudian turunannya adalah seorang khalifah yang sangat agung, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kejujuran saja di zaman Amirul Mukminin sudah sangat langka, bagaimana pula di zaman sekarang? Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengingatkan soal amanah. Bahwa amanah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setiap orang yang diberikan amanah kemudian dia robek amanah itu dan berkhianat. Karena betapa banyak orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah berupa kepemimpinan, jabatan. Terkadang dia tidak menggunakan jabatan dan kepemimpinannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru dia gunakan hanya untuk mengejar dunia dan nafsu saat mereka. Ataupun orang yang diberikan harta. Mereka tidak gunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menganggap bahwa harta itu datang dari Allah. Dan Allah akan mempertanyakan soal harta yang Allah amanahkan kepada Anda. Atau mungkin Allah berikan amanah kepada kita anak istri. Terkadang banyak kepala rumah tangga tidak pernah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya, bukan dari segi ekonomi, tapi dari segi pendidikan tidak diarahkan kepada agama, sehingga menjadi keluarga yang tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali soal budaya buruk jahiliyah. Apa budaya buruk jahiliyah? Melakukan transaksi riba yang diharamkan dan juga dendam kesumat yang tiada berakhir kecuali dengan pembunuhan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa inna kulla riban maudu'un walakin lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Qadallahu annahu la riba wa inna riba Abbas ibni Abdul Muttalib maudu'un kulluhu wa inna kulla damin kana fil jahiliyati maudu'un wa inna awwala dima'ikum adau damu ibnu Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib kana mustardian fi bani Laythin faqatalathu Hudailun fahuwa awwal ma abda'u bihi min dima'il jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa semua aktivitas riba kuhapuskan di bawah kakiku. Dan kalian cukup mengambil modalnya tanpa harus mengambil ribanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan tidak ada riba dalam Islam. Dan aku katakan bahwa riba yang pertama kuhapuskan adalah ribanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka semuanya kuhapuskan di bawah kakiku. Termasuk juga dendam kesumat jahiliyah yang kemudian berakhir dengan pembunuhan dan juga pertumpahan darah. Maka aku hapuskan dalam Islam, dan yang pertama kali kuhapuskan adalah darahnya Rabi'ah Ibnul Haris ibn Abdul Muttalib. Dulu dia disusui oleh Bani Laith, kemudian dibunuh oleh Hudail. Maka dialah yang pertama kuhapuskan dari darah-darah jahiliyah. Artinya tidak ada lagi dendam kesumat. Kalau memang ada orang yang melakukan pembunuhan, maka cukup dilakukan qisas. Yang dibunuh adalah orang yang membunuh. Bukan kemudian orang yang tidak bersalah kemudian juga ikut terlibat. Menjadi sebuah dendam yang sangat besar, sehingga ketika ada dua kelompok kemudian berperang, kemudian salah satunya korban, akhirnya kemudian kelompok yang merasa dirugikan karena telah menghilangkan satu nyawa dari mereka, mereka pun harus menuntut darah dan balas tanpa melihat siapa yang membunuh dan siapa yang tidak membunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan soal riba. Ya, karena riba itu perkara yang sangat bahaya. Seandainya orang memakan 1 dirham uang riba saja dosanya lebih besar dibandingkan orang berzina dengan 36 wanita pelacur. Menunjukkan bahwa dosa riba itu besar. Sampai-sampai
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kalau seandainya kalian tidak berhenti, fa'danu biharbin minallahi war rasul, berarti kalian mengiklankan perang. Bagi orang-orang yang tidak berhenti riba, Anda sedang mengiklankan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang peran syaitan. Bahwa syaitan itu sudah putus asa untuk disembah. Tapi syaitan punya dua cara, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walakin bitahrisi bainakum. Inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi ardikum walakin bitahrisi bainakum. Ya, setan memang sudah putus asa untuk disembah di negeri kalian. Akan tetapi setan punya senjata untuk memecah belah kalian. Ataupun walakinnahu an yuta'a fi ma siwa dzalik faqad radiya bihi mimma tahkiruna min a'malikum fahdaruhu ala dinikum. Atau boleh jadi setan itu dia berusaha untuk merayu dan menggoda kalian sehingga kalian mulai meremehkan perkara-perkara kebaikan, maka jagalah agama kalian. Terkadang ada orang yang kemudian mengatakan, ini kan sunnah saja, tidak ada masalah. Oh, ini dosa kecil saja, tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah, nanti juga saya bisa bertobat ketika usia sekian dan sekian. Mulailah orang meremehkan, mulai daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sampai kemudian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang berakhir boleh jadi kemudian sampai meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan itu khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan yang akan menggoda anak Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang hak suami istri. Bagaimana suami itu punya hak kepada istrinya, dan bagaimana juga istri punya hak kepada suaminya. Artinya suami istri punya tuntutan. Suami punya tuntutan kepada istri. Istri punya tuntutan kepada suami. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas, fa inna lakum ala nisaikum haqqa, wa innahunna alaikum haqqa. Ingatlah bahwa kalian, wahai laki-laki, punya hak dan tuntutan kepada istri-istri kalian. Dan kalian, wahai para wanita, juga punya hak dan tuntutan kepada suami kalian. Kemudian kata Rasulullah, lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Di mana tuntutan kalian, wahai laki-laki, kepada istri kalian, kalian boleh mengatakan kepada istri kalian, jangan kalian masukkan siapapun yang aku benci ke rumah sini, ke rumah kita. Siapapun tanpa ada izin daripada suami, maka tidak boleh istri memasukkan siapapun ke dalam rumah suaminya. Itu haknya. Karena bisa menyulut kecemburuan atau hal-hal yang mungkin bisa menyulut kejahatan dan begitu seterusnya. Wa alaihinna alla ya'tina bi fahishati mubayyinah. Ataupun kepada mereka, para istri, untuk tidak mendatangkan hal-hal yang fahisyah, perselingkuhan, perzinahan yang jelas mubayyinah. Fa in fa'alna fa innallaha qad adina lakum an yahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dharban ghaira mubarrih. Kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran istri-istri kalian, Allah sudah mengizinkan, boleh memukulnya, boleh berpisah ranjang dengannya, boleh memukulnya, tetapi dengan pukulan yang tanpa bekas. Tapi kalau mereka nurut, taat kepadamu, maka kewajiban kamu, kata Rasul, adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rizki dan pakaian yang baik. Kemudian Rasul mengatakan, istausu binisa'i khairan. Maka kuwasiatkan kepada kalian, baik-baiklah mendidik istri-istri kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul berpesan kepada kita tentang persatuan, ukhuwah Islamiyah. Dalam khutbah Hajjatul Wada, Rasulullah SAW kemudian mengingatkan soal persatuan, bahwa kita perlu bersatu, sebab persatuan itu mengokohkan kekuatan kaum muslimin. Kata Nabi SAW, inna kulla muslimin akhun li muslim, wa annal muslimina ikhwatun, fala yahillu limri'im min akhihi illa ma'atahu an tibi nafsi minhu, fala tadlimu anfusakum. Wahai manusia, ingatlah bahwa setiap muslim saudara muslim yang lainnya,
dan sesama kaum muslimin itu ikhwah bersaudara. Maka tidak boleh mengambil sesuatu dari mereka kecuali karena kerelaan mereka. Jangan melakukan kezaliman kepada mereka. Subhanallah. Nabi SAW berwasiat soal persatuan. Karena Rasul tahu bahwa umatnya akan berpecah menjadi 73 kelompok. Maka Nabi SAW kekhawatiran perpecahan itu ada. Makanya Rasul SAW mengingatkan terus tentang ukhuwah Islamiyah, tentang bahaya keretakan kaum muslimin. Karena itu bisa memecah belah dan menghilangkan kekuatan kaum muslimin, sehingga ketika itu musuh-musuh kaum muslimin mudah menguasainya. Maka Nabi SAW tidak hendak kaum muslimin berpecah belah. Dan ini wasiat luar biasa tentang persatuan. Karena memang Allah sendiri mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan soal pentingnya istiqomah. Kata Nabi SAW, fala tarji'u ba'di kafiran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian sepeninggalku kalian jadi kafir, murtad, berpindah agama, sehingga kalian saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ingatlah kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka yang kalian, kalau kalian memegangnya, kalian tidak mungkin sesat selama-lamanya. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan banyak lagi wasiat-wasiat Rasul. Akhirnya Nabi SAW hanya mengatakan di akhir khutbahnya, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Ingat, kalian semua akan ditanya soal aku. Ya, salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala soal tugas Rasul. Apakah Rasul sudah menyampaikan risalahnya? Apakah Rasul sudah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala? Kalian akan ditanya soal diriku, kata Rasul. Lalu kira-kira apa jawaban kalian di hadapan Allah? Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad balag wa addaita wa nasahta. Maka mereka semua mengatakan, kami bersaksi semuanya wahai Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Engkau sudah memberikan nasihat kepada kami. Engkau sudah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senang hati Nabi SAW mengisyaratkan telunjuknya ke langit dan mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa aku sudah menyampaikan semuanya kepada umatku. Ya, karena ketika hajjatil wada turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, agama Islam. Ku sempurnakan nikmat kalian, nikmatul Islam, dan kuridhai Islam sebagai agama kalian. Artinya Nabi SAW tidak diwafatkan oleh Allah kecuali sudah menyempurnakan risalah Allah, sehingga kita tidak berhajat untuk menambah ataupun mengurang. Apapun keterangan tentang jalan ke sorga sudah dijelaskan. Apapun keterangan yang bisa menghindarkan dari api neraka pun sudah dijelaskan. Oleh karena itulah maka bersyukurlah kita memiliki agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang orang Yahudi berbangga di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada bangsa kami Yahudi, tentu kami akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai id kami. Bahkan dengan bangganya para sahabat seperti Salman Al-Farisi, ketika orang Yahudi mengatakan, ya Salman, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, tentu kami bangga karena Nabi kami sudah mengajarkan segala sesuatunya sampai kepada urusan kecil, urusan jamban. Artinya kalau urusan jamban saja diatur dalam Islam, maka seluruh perkara dalam kehidupan manusia tentu ada aturan-aturan, dan itu tidak ada pada agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi SAW kemudian berkhutbah, melanjutkan manasik hajinya, kemudian mengajarkan bagaimana cara Ibrahim berhaji, sampai akhirnya Nabi SAW bertolak dari Mekah menuju Madinah, dan Allah takdirkan 3 bulan setelahnya Nabi SAW wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang ditinggalkannya adalah agama yang sangat sempurna,
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan tentang kisah Hajjatul Wada. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Ustaz, jazakallahu khairan dan kajian ini itu besar sekali mendapatkan faedahnya, yaitu tentang Hajjatul Wada, haji besar Rasulullah SAW, dan masya Allah banyak sekali ya yang kita petik dari keutamaan Rasulullah, di antaranya tentang keutamaan persatuan dan juga keistiqomahan. Sahabat semuanya juga di pemirsa TV di Bapak saat ini, semoga dari pemaparan kajian ini antum semua, kita semuanya bisa mengambil manfaat dan faedah dari hal ini. Dan dari yang sudah saya sampaikan tadi oleh Ustaz Abu Hurairah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan di nomor 0811 dan untuk saat ini mungkin ada satu hal yang ingin ditanyakan Ustaz, yaitu tentang masalah keutamaan persatuan dan keistiqomahan Ustaz. Bisa dikatakan bahwasannya salah satu ajaran yang bisa diambil yaitu tentang keutamaan persatuan dan keistiqomahan. Dan melihat hal ini Ustaz, di zaman seperti saat ini Ustaz, kita tahu bahwasannya persatuan yang kita inginkan ini terkadang dalam hal pelaksanaan Islam itu misalnya melakukan Idul Fitri atau misalnya Idul Adha, itu saat ini negara kita bisa dikatakan terkadang agak sedikit berbeda dalam pelaksanaan. Apa itu sudah menjadi suatu fitrah atau bagaimana Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Bicara tentang pentingnya persatuan dan juga ukhuwah Islamiyah, ini adalah perkara yang sangat penting. Karena bagaimanapun kuatnya sebuah agama, bahkan sebuah bangsa, itu karena adanya persatuan. Bahkan retaknya agama ataupun bangsa, itu karena perpecahan umatnya. Maka kenapa persoalan persatuan ini penting sekali. Nabi SAW sampai menyelipkan di khutbah yang sangat penting sekali, yang tidak semua tema disampaikan, tapi Rasul sempat menyampaikan soal ini, soal ukhuwah, persatuan. Artinya Rasul memandang ini perkara penting, sehingga diselipkan dalam khutbah Hajjatul Wada. Adapun fenomena yang sering terjadi di masyarakat, seperti contoh saja pada hari ini antara penentuan Arafah. Ada sebagian orang yang kemudian memilih mengikuti Saudi, di mana dia meletakkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau disebut dengan puasa Arafah. Itu dilihat dari wukuf yang terjadi di Saudi. Jadi ketika mereka wukuf, maka kita berpuasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, kita harus ikut pemerintah. Karena pemerintah sudah menentukan tanggal puasa, tidak harus melihat wukuf yang ada di Saudi. Lalu bagaimana cara solusinya? Sebenarnya ini masalah khilafiyah, tidak perlu diperdebatkan. Karena yang menentukan bulan itu sebenarnya adalah dengan melihat hilal. Jadi pemerintah sudah berusaha melihat hilal tentang penentuan 1 Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan memang hilal tidak terlihat. Sehingga kemudian bulan Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian baru setelah itu ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah. Padahal di Saudi sudah tanggal 1 Dzulhijjah, sementara kita belum. Ya. Artinya bahwa penentuan bulan itu juga berdasarkan bulan. Sebagaimana Nabi SAW ketika bicara tentang puasa, Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasum." Apabila kalian lihat bulan, maka puasalah. Jadi yang menentukan masuk bulan atau tidak itu dengan melihat hilal, melihat bulan. Dengan itulah pemerintah kita menentukan 1 Dzulhijjah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan memang tidak terlihat pada tanggal 29 Dzulqa'dah. Sehingga berselisih 1 hari dengan Saudi. Ya. Dan yang seperti ini juga pernah terjadi di zaman para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Quraib. Itu safar ke Syam. Kemudian
Dia ingin pulang di pertengahan Ramadan ke kota Madinah. Tiba-tiba kemudian setelah datang di Madinah, dia berjumpa dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Quraisy bertanya soal hari dimulai puasa di Madinah. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan hari Sabtu. Sementara di Syam itu hari Jumat. Kemudian Quraisy mengatakan, tidakkah cukup dengan melihatnya Muawiyah? Karena ketika itu Muawiyah menjadi khalifah. Kenapa tidak cukup dengan melihatnya Muawiyah kepada bulan sehingga kalian tidak ikut hari Jumat? Kenapa kalian juga ikut hari? Berbeda waktu dengan Muawiyah, kalian berpuasa hari Sabtu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hakada kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang diperintahkan Rasul kepada kami. Kami melihat bulan di Madinah tapi tidak terlihat. Makanya kami menggenapkan bulan Sya'ban, kemudian baru menetapkan 1 Ramadan. Makanya selisih 1 hari antara Syam dan kota Madinah. Artinya sudah biasa di zaman para sahabat. Tapi mereka tidak berpecah. Mereka saling menghormati. Keputusan Muawiyah mereka hormati. Begitu juga keputusan warga Madinah, penduduk Madinah secara umum juga mereka menghormati. Jadi perselisihan itu bukan sebab retaknya sebuah persatuan. Karena ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu al-amru fihil wasi. Perkaranya luas sekali. Harus saling tenggang rasa. Ya, Anda yang mengikuti pemerintah, alhamdulillah. Dan ini adalah pendapat yang bijak. Kalau seandainya kita ikut pemerintah, ini pendapat yang bijak karena akan menyedikitkan perselisihan. Tapi kalau Anda juga beristihad bahwa ikut Saudi karena satu dunia, satu matlah di mana mereka melihat, kita ikut kepada yang melihat, silahkan juga. Ini juga adalah pendapat para ulama. Jadi ada pendapat masing-masing yang kita harus hormati, yang kita harus hargai, walaupun saya pribadi lebih cenderung mengikuti pemerintah. Dan itu juga fatwa daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwa kita berarafah ketika pemerintah berarafah, dan ketika pemerintah berpuasa Ramadan, kita pun ikut berpuasa Ramadan. Kalau seandainya mereka benar, maka kita dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau seandainya salah, maka kita tetap dapat pahala. Dan pemerintah menanggung dosanya. Selesai sampai di situ untuk menyedikitkan perselisihan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin negeri kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berarti